Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polres Badung meringkus 10 orang yang terseret kasus narkotika dan menyita ratusan gram narkoba. Kantor Imigrasi Kanwil Kumham Bali selama sepekan akan melakukan razia terhadap warga negara asing di Bali. Kini terdapat sejumlah autogate baru untuk melayani wisatawan yang datang ke Bali di Bandara Ngurah Rai. Puluhan petugas KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan membongkar alat peraga sosialisasi milik dua kandidat yang tengah berkontestasi memperebutkan jabatan bupati dan wakil bupati di daerah ini. Alat peraga sosialisasi ini berada di 10 titik di Kota dan Banjar di Kabupaten Tabanan. Petugas terpaksa membongkarnya karena masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 29 September lalu. Niputu Ayu Winariati, Bagian Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu mengatakan, KPU dan Bawaslu harus mengganti alat peraga sosialisasi dengan alat peraga kampanye sesuai dengan tahapan pilkada yang berlangsung sekarang. Tahapan kampanye itu kan calon atau pasangan calon itu sebelum ditetapkan sebagai calon itu memperkenalkan diri kepada masyarakat sehingga namanya alat peraga sosialisasi. Nah, karena tahapan kampanye ini sudah mulai, yang nanti akan dipasang adalah APK, maka APS-APS ini harus dibersihkan. Karena akan diganti dengan APK alat peraga kampanye. Batas waktunya sampai kapan, Bu? Yang apanya? Yang APS ini? APS ini sebenarnya tanggal 29 kemarin. Jadi tanggal 29 berdasarkan kesepakatan KPU dengan Bawaslu itu harus bersih tanggal 29. Tetapi karena masih ada tersisa, akhirnya kami rapat kemarin dengan LO juga, ada KPU juga, bahwa diberikan kewenangan untuk kita untuk menurunkan. Petugas KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan berhasil mengumpulkan puluhan alat peraga sosialisasi dari sejumlah tempat di Kabupaten Tabanan. Petugas masih terus merazia alat peraga sosialisasi ini jika masih ada yang berdiri di wilayah Tabanan. Sesuai peraturan KPU, alat peraga sosialisasi bertujuan untuk mendidik pemilih dan memberikan informasi tentang pilkada. Sedangkan alat peraga kampanye berisi visi dan misi serta program yang ditawarkan para calon kepala daerah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Ketua Pengadilan Negeri Karangasem hari Selasa lalu melantik ketua dan 3 wakil ketua definitif DPRD di gedung DPRD Karangasem. Ketua DPRD Karangasem saat ini adalah Iwayan Swastika dari fraksi PDIP, sementara wakil ketua 1 Kadek Weisya Kusemadewi dari fraksi Gerindra. Wakil ketua 2 Igusti Agung Dwi Putra dari fraksi Golkar dan wakil ketua 3 Iwayan Suparta dari fraksi Demokrat. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karangasem ini akan langsung bertugas dan langkah pertama adalah membentuk dan menetapkan alat kelengkapan Dewan. Setelah hari ini kita di pengucapan sumpah di pimpinan DPRD, jadi tepatnya di hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober ini, jadi langkah-langkah kita selaku pimpinan definitif akan yang pertama kita akan laksanakan yaitu pembentukan alat kelengkapan Dewan. Karena setelah ini baru kita akan bisa melaksanakan tugas-tugas berikutnya karena banyak agenda yang memang kita harus kerjakan terkait dengan pembahasan APBD tahun 2025. Kalau untuk alat kelengkapan Dewan Pak yang belum gini, apa yang belum form apa Pak? Sudah semua, jadi kita tinggal hari ini dengan form kita akan mengumumkan dan hari ini kita bisa selesai.
Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika menegaskan nama-nama anggota yang diajukan partai atau fraksi untuk masing-masing alat kelengkapan dewan sudah masuk. Jika sudah tidak ada perubahan, maka pimpinan akan segera menetapkan dalam rapat paripurna. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar kini memiliki autogate baru untuk melayani wisatawan yang datang ke Bali. Kantor imigrasi belum lama ini menambah 60 autogate lagi, sehingga bandara ini total memiliki 90 autogate dan saat ini sudah mulai beroperasi. Saat uji coba Selasa lalu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI memastikan 90 autogate ini akan beroperasi secara maksimal untuk memudahkan dan memperlancar kedatangan wisatawan di Bandara Ngurah Rai. Dengan penambahan autogate ini, waktu layanan menjadi lebih singkat, hanya sekitar 15 detik setiap orang. Namun mesin ini hanya bisa digunakan untuk paspor yang telah mengajukan visa melalui aplikasi e-visa sebelum masuk ke Indonesia. Kantor imigrasi juga menjamin tidak ada kebocoran data karena mesin ini menggunakan server yang dipercaya. Penjabat Gubernur Bali Samade Mahendra Jaya mengatakan, autogate ini akan meningkatkan jumlah wisatawan karena pelayanan menjadi lebih baik dan cepat. Sebagai eskalasi ini hal-hal baik itu ada di Bali, termasuk autogate ini. Kami makasih sekali Pak, ini akan dampaknya luar biasa. Jadi kalau Bali, saya bilang sama teman-teman OPD, standarnya lagi bukan dengan daerah lain di Indonesia, harus standarnya itu sudah standar dengan kota-kota besar dunia dengan progresif. Jadi masalah pelayanan kesehatan, jangan standarnya dengan kesehatan di provinsi lain, standarnya itu dunia, harus semua berkelas dunia. Dan kami mengucapkan terima kasih. Di Bali sudah ada sekarang autogate yang ini tentu kan sangat luar biasa manfaatnya dan mengurangi antrian, karena memang kita nggak mungkin kita suatu keniscayaan untuk kita tidak menggunakan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita memanfaatkan teknologi. Dan juga hal ini penting, Bali kan standarnya dunia, jadi untuk Bali ke depan orang datang ke Bali lebih nyaman Pak. Dari 90 mesin autogate tersebut, 30 unit beroperasi di terminal keberangkatan dan 60 unit lagi berada di terminal kedatangan internasional. Saat ini baru 3 bandara yang menggunakan autogate, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Udara Batam, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan jumlah keseluruhan 200 mesin autogate. Bandara Ngurah Rai adalah yang terbanyak menggunakan fasilitas mesin autogate, disusul Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Objek wisata di muara Sungai Tangpu, Denpasar ini menawarkan sensasi yang berbeda dibanding objek wisata lainnya di Bali. Di tempat yang tenang ini, para pengunjung atau wisatawan bisa minum kopi di pinggir muara sungai. Aneka makanan dan minuman dengan harga terjangkau juga bisa dipesan di tempat ini. Agar berbeda dengan objek wisata lainnya, pihak pengelola menawarkan gratis naik kuda bagi pengunjung yang membeli makanan dan minuman seharga Rp100.000. Pengunjung atau wisatawan bisa mencoba naik kuda gratis selama kurang lebih 10 menit. Kesannya sangat senang banget ya, karena di sini unik, selain kita bisa makan, disiapin juga seperti naik berkuda dan ATV ke pantai. Itu dengan harga yang sangat terjangkau, kemudian bisa have fun dengan keluarga, dengan teman-teman, dan pengalaman yang sangat berkesan karena ternyata naik kuda itu sangat menyenangkan ya. Saya baru pertama kali naik kuda, kudanya jinak, dan kemudian ternyata juga mungkin terapi juga ya untuk terapi untuk menenangkan pikiran juga ternyata bisa, sekaligus untuk kemudian kita bisa melihat pemandangan serta menikmati makanan yang mungkin baru pertama kali ada di Denpasar gitu.
Perbedaan kita di sini, kalau kafe lain mungkin mereka cuma menyediakan makanan atau minuman atau kopi-kopi seperti itu. Kalau kelebihan kita di sini, kita ada kudanya, artinya kalau tamu yang makan di sini di atas 100.000, kita berani kasih naik kuda gratis 10 menit seperti itu. Biar ada bedanya dengan kafe-kafe lain. Belum terlalu ramai, apalagi kita baru beberapa bulan, baru 3 bulan lah itu. Kita masih promo, kebetulan juga kondisi pandemi seperti sekarang, terus jujur agak berat lah, berat sekali. Karena satu kita baru, yang kedua kondisi seperti sekarang ini. Tapi mudah-mudahan cepat kembali seperti dulu lagi. Jika ingin naik kuda lebih lama lagi, wisatawan harus membayar Rp150.000. Dengan ditemani petugas, wisatawan bisa berkeliling naik kuda sambil menikmati pemandangan sekitar yang masih alami. Meski baru dibuka, objek wisata ini sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.